halaman 41 ya. Baik. At-tamrin raqam 9. صحيح. الآن نحن في التمرين رقم 9. Latihan nomor 9. اقرأ الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا الضمائر هو هم ها atau hunna. Sekarang kita belajar bagaimana cara menggunakan kata ganti atau dhamir. Hu, hum, ha, dan hunna. Hu itu untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Contoh sudah diberikan ya. Raqam 1. Ara'aita Hamidan? Na'am, ra'aituhu. Hamid diganti. Sama seperti dalam bahasa kita, apakah engkau melihat si Hamid? Iya, saya melihatnya. Jadi tidak perlu mengulang lagi Hamid. Cukup menggunakan kata ganti orang tersebut. Nah, karena Hamid itu laki-laki, satu orang, maka kata ganti yang digunakan adalah hu. Kalau lebih dari satu orang, seperti nomor 2, ara'aita Hamidan wa Hishaman wa Aliyan? Apakah engkau melihat si Hamid, Hisham, dan Ali? Na'am, ra'aituhum. Ya, saya melihat mereka. Sehingga tidak perlu mengulang lagi. Na'am, ra'aitu Hamidan wa Hishaman wa Aliyan. Cukup dengan menggunakan kata ganti mereka. Ra'aituhum. Karena merekanya laki-laki, hum. Kemudian bagaimana kalau itu perempuan? Ara'aiti Zainab. Nah, ini bisa ara'aita atau ara'aiti. Ya. Tergantung siapa orang yang kita ajak bicara. Di sini kebetulan Syekh menganggap orang yang diajak bicara adalah perempuan. Ara'aiti Zainab? Apakah engkau, wahai seorang perempuan, melihat si Zainab? Na'am, ra'aituha. Ya, saya melihatnya. Ra'aituha. Kata ganti Zainab karena dia perempuan, maka ha. Sama seperti ketika kita sholat jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, maka hu atau hi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tapi kalau jenazahnya perempuan, maka harus diganti. Tidak boleh hu lagi. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Jadi fikih sholat jenazah itu erat kaitannya dengan belajar durusul lughah atau belajar bahasa Arab. Kapan kita menggunakan dhamir hu, kapan kita menggunakan dhamir ha. Begitu pula kalau perempuannya jamak. Kata gantinya untuk jamak perempuan. Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ad? Apakah engkau melihat Zainab, Aminah, dan Su'ad? Na'am, ra'aituhunna. Ra'aituhun. Ya, saya melihat mereka. Karena merekanya perempuan, maka pakai kata ganti hunna. Nah, begitu seterusnya. Silahkan. Yang pertama, Abidin. Atau Abidin angkat tangan. Ya, ini Galang Pandu. Ya, Ustaz. Ra'aitat tullab. Ara'aitat tullabul judud. At-tullabal judud. At-tullaba. Ara'aitat tullabal judud. Naam, ra'aituhum. Naam, ra'aituhum. Iya. Bagus. Kemudian Arif Yanwar. Ara'aiti mudiratu wa ukhtuha wa bait. Ya, setelah itu atau ara'aita, ara'aiti, ara'aitum, setelah itu maka isimnya harus mansub ya sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Jadi ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Ya. Ara'aitil mudirata wa ukhtuha wa bintuha. Wa bintaha.
ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Naam, ra'aituhunna. Ya, na'am ra'aituhunna. Ya. Kemudian rakam 3. Arman, hal anta tasma' صوتي؟ نعم تفضل. رقم 3. سمعت. أرأيت المدرس؟ نعم رأيته. نعم صحيح. أرأيت المدرس؟ نعم رأيته. رقم 4 الآن Daniwidi. Nah, Ustaz. Raqam 4, Ustaz. نعم. Nah. Aina ra'aiti uhtuka Maryam? Uhtaki. Nah. Ya, kalau antum pakai ra'aiti berarti dhamir kafnya itu juga jadi ki. Kalau antum pakai ra'aita, aina ra'aita, ya. Nah, Ustaz. Nah, maka antum pakai ka. Ulangi. Nah, Ustaz. Berarti pakai ki ra'aiti gitu, Ustaz. Iya, kalau antum pakai ra'aiti maka dhamir kafnya juga ikut kasrah ki. Ukhtaki. Ulangi. Nah, Ustaz. Aina ra'aiti ukhtaki Maryam? Na'am, ra'aituha. Nah, karena pertanyaannya aina, maka jawabannya bukan na'am, bukan la, tetapi jawabannya sesuai permintaan. Pertanyaannya di mana? Berarti antum harus jawab ra'aitu ra'aituha fi na'am, ra'aituha fi kada wa kada. Coba. Nah, Ustaz. Afwan, Ustaz. Ulangi. Aina ra'aiti ukhtuki Maryam? Ukhtaki. Aina ra'aiti ukhtaki Maryam? Ra'aituha fil madrasah. Ra'aituha fil madrasah. Nah, sahih. Benar jawabannya. Rakam 5. Sebelum rakam 5, nomor 4. Perhatikan. Kalau antum tadi mengatakan ra'aita, ya, maka dhamir kafnya juga ikut fathah. Aina ra'aita ukhtaka Maryam? Di mana kamu melihat saudarimu Maryam? Jadi baik yang menjadi lawan bicara kita laki atau perempuan, tetap yang dimaksud di situ sebagai saudarinya adalah si Maryam. Jadi kata Maryam di situ bukan sebagai nama dari lawan bicara, tetapi badal atau kata keterangan pengganti dari ukhtak. Jadi seakan-akan kalau tidak ada kata ukhtaknya, Maryam bisa menggantikan posisinya. Sehingga aina ra'aita Maryam? Di mana kamu melihat si Maryam? Dan Maryam itu sudah diketahui saudarinya dia. Atau antum menggunakan ra'aiti, aina ra'aiti Maryam? Di mana engkau melihat Maryam, wahai seorang perempuan? Gitu ya. Jadi Maryam di situ mansub. Maryama. Aina ra'aiti ukhtaki Maryam? Boleh. Atau aina ra'aita ukhtaka Maryam? Boleh. Dua-duanya boleh ya. Baik, jawabannya yang penting sesuai dengan permintaan pertanyaan. Karena aina di mana, maka harus jawab di mana saja. Terserah antum. Ra'aituha, karena yang paling penting itu ra'aituha. Nah, menggunakan dhamir yang tepat atau yang sesuai. Ra'aituha fil madrasah, ra'aituha fil jami'ah, ra'aituha fil masjid, wa ila akhirih. Dan seterusnya ya. Rakam 5 الآن. Kabul. Rakam 5. Ara'aita sayyaratal mudir? Na'am, ra'aituha. Iya, bagus sekali. Na'am ra'aituha. Kenapa pakai ha? Karena kata ganti dari benda yang muannats.
Benda yang mu'annats di situ adalah sayyarahnya, bukan mudir. Karena yang menjadi objek pertanyaan mobilnya mudir, bukan mudirnya. Ya, ara'aita sayyaratal mudir? Ara'aiti sayyaratal mudir? Na'am, ra'aituha. Bagus. Rakam 6 الآن Kelvin. Naam Ustaz. Aina ra'aitul attiba ya Ali? Nah, karena orang yang diajak bicara si Ali, ya Ali, berarti dhamir ta pada ra'ait itu harus fathah. Aina ra'aita. Nggak boleh tu. Aina ra'aital attiba ya Ali? Ra'aituhum fil mustashfa. Ya, ra'aituhum fil mustashfa. Bagus. Ra'aituhum fil mustashfa. Boleh selain al-mustashfa. Ra'aituhum fil bait. Ra'aituhum fis suq. Yang penting ra'aituhumnya. Baik. Berikutnya Mas Fajar. Naam Ustaz. Mata ra'aitul mudira ya Yunus. Ra'aita. Ustaz. Mata ra'aital mudira ya Yunus. Ra'aituhu usbu'al qadim. Usbu'al qadim. Karena pertanyaannya adalah pakai fi'il madhi, maka antum tidak boleh jawab dengan kata keterangan fi'il mudhari atau waktu yang mustakbal, waktu yang akan datang. Karena pertanyaannya, kapan engkau telah melihat? Kalau telah melihat berarti nggak mungkin pekan depan. Kalau pekan depan itu belum lihat. Ya. Jadi harus jawab kata keterangan waktu yang telah lampau. Ams misalnya, amsi, kemarin. Atau al-usbu' al-madhi, pekan yang lalu. Usbu' al-madhi. Coba ulangi. Mata ra'aital mudira ya Yunus. Ra'aituhu khamsa sa'ah. Qabla khamsa sa'ah. Qabla khamsa sa'ah. Yes, 5 jam yang lalu. Bagus. Boleh. So, biar gampang. Mata ra'aital mudira ya Yunus? Ra'aituhu amsi. Saya lihat beliau kemarin. Ya. Rakam zamannya. Rahma. Na'am ra'aituhunna, sahih. Na'am ra'aituhunna. Ya. Bagus. Kurang lebih antum sudah bisa menggunakan dhamir yang sesuai ya dengan pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. At-tamrin raqam 10. Latihan nomor 10, iqra'il mithalain. Bacalah 2 contoh ini, thumma rbit baina kullin minal jumlataini, kemudian hubungkan antara 2 kalimat tersebut musta'milan anna, dengan menggunakan anna. Wa'lam anna min akhawati anna. Dan ketahuilah bahwasanya anna termasuk saudari-saudarinya inna. Jadi anna itu sebenarnya inna yang difathahkan hamzahnya. Karena artinya sama. Namun perbedaannya adalah pada tempatnya, ya. Nah, ini contoh salah satu tempat di mana inna berbaris fathah sehingga menjadi anna, yaitu setelah adhunnu. Coba antum perhatikan, huwa marid. Dia sakit. Antum diminta untuk menggunakan kata adhunnu dalam rangka menyatakan perkiraan. Adhunnu, saya kira,
Saya pikir annahu marid. Saya pikir dia sakit. Saya kira dia sakit. Gimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Arab? Pakai adhunnu. Adhunnu annahu marid. Nah, setelah kata adhunnu harus anna. Adhunnu annahu marid. Tidak boleh inna. Ya, tidak boleh antum mengatakan adhunnu innahu marid. La, khata. As-sahih bi fathil hamzah, dengan memfathahkan hamzah. Adhunnu annahu marid. Ya, latihan menggunakan adhunnu ya. Kemudian contoh berikutnya, kalimat yang kedua, al-mudarris maja. Guru itu tidak datang. Sudah ditunggu-tunggu, ternyata nggak datang. Karena sakit atau alasan lainnya, uzur yang lainnya. Nah, misalnya ketika kita ingin mengungkapkan sebuah perkiraan tidak pasti, adhunnu annal mudarrisa maja. Saya pikir dan saya rasa, menurut saya, nah ini boleh pakai adhunnu. Adhunnu annahu kadza wa kadza. Saya pikir itu adalah seperti ini dan itu. Adhunnu annal mudarrisa maja. Nah, kalau kata al-mudarris ini dikatakan setelah anna, maka baris terakhirnya menjadi fathah, annal mudarrisa. Ya, annal mudarrisa. Nah, kalau huwa plus anna plus huwa jadi annahu, ya. Begitu. Adhunnu annahu marid. Dan ini sudah kita pelajari dulu. Kemudian al-mudarris maja. Kalau pakai adhunnu annal mudarrisa maja. Saya pikir mudarris itu tidak datang. Ya, baik. Kita lanjutkan. Rizal Fikri, rakam 1. Naam, Ustaz. Anta tabibun. Adunnu annaka tabibun. Iya, bagus. Anna plus anta sudah kita pelajari menjadi annaka. Berarti adhunnu annaka tabib. Saya kira Anda itu adalah dokter. Ya. Bisa jadi perkiraan kita itu benar, bisa jadi perkiraan kita meleset. Dua-duanya memakai adhunnu. Karena adhunnu lidhan. Adhan persangkaan. Sifatnya 50-50. An-nils. 50%, 50%. Setengah-setengah. Bisa benar, bisa salah. Adhunnu annaka tabib. Saya kira Anda pasti ini dokter. Kalau begini, maka saya tebak Anda dokter. Adhunnu annaka tabib. Ya enggak? Gitu ya. Oh, ternyata salah. Maka dhan kita khata. Namun ketika benar, dhan kita sahih. Nomor 2. Rakam 2 al-an kembali Arif Yanwar. Minal Yaban. Adhunnu annahu minal Yaban. Naam, sahih. Adhunnu annahu minal Yaban. Saya kira dia dari Jepang. Rakam 3, Arman. نعم أستاذ. رقم 3 هي مريضة. أظن أنها مريضة. Iya. Adhunnu annaha maridah. Sahih. Saya kira dia sakit. Dia itu perempuan. Dani Widi. Nah, Ustaz. Hum tullabun. Adunnu annahum tullabun. Ya, adhunnu annahum tullab. Saya kira mereka adalah mahasiswa. Galang Pandu. Nah, Ustaz. Anta jaw'a. Nah, kalau jaw'a berarti anti. Karena jaw'a Nah. itu untuk perempuan. Nah, Ustaz. Anti jaw'a. Adunnu annaki jaw'a. Sahih. Adhunnu annaki jaw'a. Kok annaki? Ya karena anti. Ya. Kalau anti diganti dengan anta untuk kalimat nomor 5, maka menjadi anta jaw'anu. Anta jaw'an. Kemudian kalau pakai adhunnu annaka jaw'an. Gitu ya. Baik, rakam 6. Kabul. Rakam 6. Al-maktabatu maftuhah.
Azunnu annal maktabata maftuhah. Sahih. Adhunnu annal maktabata maftuhah. Saya mengira perpustakaan terbuka. Masih buka. Kelvin. Naam Ustaz. Al-qahwa baridah. Azunnu annal qahwata baridah. Adhunnu annal qahwata baridah. Saya mengira kopi itu dingin. Ya. Al-qahwah disebut qahwah karena dia aqha yuqhi. Dia membuat orang menjadi fresh kembali, ya. Aqha yuqhi. Qahwah. Adapun istilah qahwah di zaman dulu, zaman para salaf, itu maksudnya adalah al-khamr. Salah satu istilah untuk menyebut khamr. Namun istilah sekarang sudah berubah atau bergeser, sehingga tidak tepat ketika mengatakan bahwa orang yang suka minum qahwah adalah di antara ciri-ciri munafik. Ya, nggak benar, keliru. Ya, kalau qahwahnya khamr, na'am. Hum munafiqun, bila syak. Lakin al-qahwah al-an ma'naha al-qahwah al-mashrubat wa jaizah, bal fi ba'd al-ahyan mustahabbah. Di sebagian kondisi minum kopi itu disukai untuk menghilangkan kantuk bagi sopir atau yang bekerja di malam hari, atau secara umum untuk menghilangkan kantuk, dan banyak lagi hasil penelitian yang menunjukkan adanya manfaat dari kafein yang dikandung dalam qahwah. Al-qahwah al-ma'rufah al-an. Al-qahwatu baridah. Nah. Adhunnu anna al-qahwata baridah. Baik, rakam 8, Mas Fajar. Naam Ustaz. Muhammadun dhahaba ila Makkah. Adhunnu annahu dhahaba ila Makkah. Anna Muhammadan. Berarti enggak diganti domirnya, Ustaz? Biar kelihatan, boleh kalau diganti dhamir sebenarnya boleh, ya, tapi coba sekarang karena tadi al-mudarris maja, adhunnu annahu maja, itu bisa juga, ya. Tetapi di sini supaya menunjukkan perubahan yang terjadi ketika anna masuk ke dalam isim, sehingga Muhammadun jadi Muhammadan. Ulangi. Adhunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkah. Iya, bagus. Saya mengira si Muhammad pergi ke Makkah. Adhunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkah. Baik. Rahma. Masuk anna, Fatimah berubah menjadi fathah. Naam. Adhunnu anna Fatimah fil maktabah. Saya mengira si Fatimah ada di perpus. Rakam 10, Rizal. Naam Ustaz. Antum mudarrisun. Adhunnu annakum mudarrisun. Sahih. Adhunnu annakum mudarrisun. Aku mengira kalian adalah para pengajar. Ya, dari karakter kalian, bagaimana kalian berbicara, sehingga aku mengira dan prediksi kalau kalian itu adalah pengajar. Baik. At-tamrin rakam 11. Rakam 11. Nomor 11 latihan iqra' ma yali. Disuruh baca dalam rangka untuk membiasakan. Sekarang diperkenalkan angka 11 sampai 19 atau 20 bahkan. Dan angka ini untuk menyebutkan benda yang mu'annats. Perhatikan 11, 12. Karena benda yang ingin dibilangi itu adalah mu'annats, maka untuk satuan dari 11, ya, maka dia dalam keadaan mu'annats juga.
ihda asyrata talibah. Intinya semuanya harus muannas. 11, 12, ihda asyrata talibah. 12, ithnata asyrata talibah. Ya, untuk angka 11 dan 12 antara bilangan dan yang dibilangi secara jenisnya harus sama. Kalau benda yang dibilangi muannats, maka bilangan 11 atau 12 harus juga muannats. Kita sekarang ingin mengungkapkan 11 talibah. Bagaimana bahasa Arabnya? Bukan ahada asyar talibah, tapi ihda asyrata talibah. 12 mahasiswi. Ithnata asyrata talibah. Nah, 13 sampai 19 berbeda. Karena benda yang mau dibilangi adalah muannats, maka satuannya harus berbeda. Harus dalam mudzakkar. Sedangkan 10-nya, angka puluhannya, dalam hal ini 10, itu mengikuti benda yang dibilangi. Thalatha asyrata talibah. Thalatha asyrata talibah. Nah, karena di dalam bilangan murakkab dari 11 sampai 19, ini yang duluan disebutkan adalah satuan terlebih dahulu, baru puluhannya. Maka yang antum ingat betul adalah untuk angka puluhan itu harus sama dengan bendanya, benda yang dibilangi dari segi jenisnya, sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannats. Talibah misalnya 13, berarti asyrata. Nah, asyrata dengan satuannya ini harus berbeda. 13 berarti thalatha asyrata. 14 arba'a asyrata. Ya. 15 khamsa asyrata talibah. 16 sitta asyrata talibah. 17 sab'a asyrata talibah. 18 thamaniya asyrata talibah. 19 tis'a asyrata talibah. 20 bebas, 20 talibah. Baik mudzakkar atau muannats 20 sama. 20 talibah, 20 taliban kalau laki-laki. Ya. Sampai di sini paham atau jelas? Ihda asyrata, thnata asyrata, thalatha asyrah, arba'a asyrah, khamsa asyrah, sitta asyrah, sab'a asyrah, thamaniya asyrah, tis'ata asyrah. Tis'a asyrah. Sudah, kita latihan langsung. Nomor 12. Latihan nomor 12. Iqra' ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Tsumma ktubhu ma'a kitabatil arqam, kemudian tulislah dia dengan menuliskan bilangan yang disebutkan di situ, al-waridah fihi, yang disebutkan di dalamnya, bil huruf, dengan huruf. Nah, karena kita tidak fokus kepada kitabah, tulisan, maka cukup antum mengungkapkannya saja. Angkanya disebutkan dengan kata, ya. Mulai. Raqam wahid. Ya, Arif Yanuar. Nah. Kam sinnuka? Sinni tis'a asyrata sanah. Sahih. Karena sanah ini muannats, maka asyrata. Satuannya tis'a. Tidak boleh ada tak marbutahnya. Kam sinnuk? Berapa umurmu? Sinni tis'a asyrata sanah. Umur saya 19 tahun. Jadi sekarang antum sudah bisa mengungkapkan atau mengatakan umur antum kalau masih belasan umurnya, ya. Tapi anak kira semuanya udah pada kepala dua ini. Ya. Kemungkinan besar sudah kepala dua. Masih ada yang 18, 19. Kalau masih ada nanti dia sebutkan, ya. Insya Allah suatu saat nanti kita akan tanya umur. Baik. Tis'a asyrata sana. Raqam 2. Arman. Ustaz.
Raqam isnain. Langsung jawabnya. Langsung jawabannya Ustaz. Ya, langsung jawab. Qara'na 14 safhatan min hadzal kitab. Ya, qara'na 14 safhatan min hadzal kitab. Kami membaca 14 halaman dari kitab ini. 14 safhah. Baik, ini memang sengaja sudah dipilih oleh Syekh atau penulis di sini. Benda yang dibilangi itu mu'annats semuanya. Sehingga memudahkan kita untuk mengungkapkan bilangannya. Nanti di lapangan, praktek di lapangan, ini kan tergantung bendanya. Makanya pengetahuan kita tentang membedakan mana yang mudzakkar, mana yang mu'annats sangat penting sekali. Khususnya dalam hal ini ketika kita ingin mengungkapkan bilangan, adat. Kita harus tahu mudzakkar dan mu'annats. Nah, pelajaran itu bisa diperdalam di sharaf ya, ilmu sharaf. Mana yang mudzakkar, mana yang mu'annats. Semakin antum ahli dalam sharaf sehingga antum bisa menghukumi ini mudzakkar, ini mu'annats, maka antum juga otomatis akan lebih mudah untuk mengungkapkan bilangannya. Baik, raqam 3 al-an dan Widi. Nah, Ustaz. Fi hadhil hafilati 18 rakiban. Iya, bagus. Wa 15 rakibah. Iya, bagus sekali. Ulangi sekali lagi. Fi hadhil hafilati 18 rakiban wa 15 rakibah. Iya, di situ ada penumpang laki-laki, ada penumpang perempuan. Nah, cara mengungkapkan bilangannya berbeda. Fi hadhil hafilati, di dalam bis ini ada 18 rakiban. Nah, jadi biar lebih gampang, kita harus melihat terlebih dahulu kepada benda yang dibilangi. Jadi mata kita itu sebelum lihat angka, itu lihat dulu apa yang diangkai. Oh, rakiban. Benda yang mau dibilangi itu mudzakkar. Berarti kalau bilangannya adalah bilangan belasan, maka cara membacanya adalah 10-nya itu harus sama jenisnya dengan bendanya. Karena bendanya mudzakkar maka harus asyara. Kalau asyara berarti satuannya harus bertolak belakang. Asyara kan tidak pakai tak marbutah, maka satuannya diberi tak marbutah. Begitu gampangnya. Tamaniyata asyara rakiban. Nah, sebelum baca 15, sebelum antum melihat 15, antum lihat matanya ke arah rakibah. Oh, rakibah mu'annats, berarti asyarah. Terus satuannya khams. Nah, wa khamsa asyrata rakibah. Begitu cara belajarnya. Perlahan-lahan secara lambat laun insya Allah antum akan terbiasa. Ya. Raqam 4 al-an, Kelang Pandu. Ya Ustaz. Hadza funduqun saghirun fihi 12 ghurfata faqat. Ghurfatan faqat. Ghurfatan faqat. Ya, ulangi fihi. Fihi 12 ghurfatan faqat. Ya, hadza funduqun saghir. Ini hotel kecil. Di dalamnya ada 12 kamar saja. Jadi cuma 12 kamar tergolong kecil. Raqam khamsah. Nah, karena 12 ya, 12, maka baik satuan maupun puluhannya harus sama dengan yang dibilangi. Ghurfah muannats berarti 12. Baik. Khamsah kabul. Khamsah. Utsmanu lahu 11 ibnan wa Ahada asyara. Utsmanu lahu 11 ibnan wa 12 bintan. Iya, bagus. Utsmanu lahu 11 ibnan
Wathnata asyrata bintan. Si Utsman, dia punya 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Ya, ini Masya Allah ya. Biasanya ini yang muta'addid, yang berpoligami. 11 anak laki-laki, bayang pun. Dan 12 anak perempuan. Ini dari berapa istri nih? Kalau kita sekarang, mungkin di zaman kita ya, anaknya 11 tambah 12, berapa? 23. Subhanallah, 23 bagi 4, cocok. 6 ya, kerjasama. Masya Allah. Luar biasa nih kalau ada orang seperti ini. Man lahu, ini mungkin syekhnya mentasjid atau motivasi ya, para santri untuk memperbanyak istri. Ustadz, satu aja belum ya. Ya, fokus dulu. Sebelum dapat yang satu itu, antum dapatkan dulu ilmunya ya. Ya, siapkan diri antum. Jadi imam untuk istri antum minimal untuk keluarga antum. Jadi khatib untuk keluarga antum. Baik, rakam 6 الآن بعد قبول Kelvin. Ustaz. Ana hafizat. Hah? Nomor. Ana hafidtu. Apa Ustaz? Anna hafiztu salasa asyrata suratin. Suratan. Anna hafiztu salasa asyrata suratan. Ya. Untuk antum ketahui, setiap benda yang dibilangi setelah angka 11 sampai 19 ya, atau 11 sampai 20, ini bilangannya atau bendanya adalah dalam keadaan mansub. Ya, suratan, tabibatan, ghurfatan, rakibatan, semuanya mansub, safhatan. Ya. Ana hafidtu 13 surah. Saya telah menghafal 13 surat. Baik, 13. Rakam 7 الآن Mas Fajar. Nah, Ustaz. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabiba wa sab'ata asyara tabibah. Ulangi. Fi hadzal mustashfa tis'a asyarata tabiba wa. Sudah benar yang pertama, Ana suruh ulangi bukan berarti antum salah. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyarat tabiba wa tabiban wa sab'ata wa sab'a asyrata. Ulangi Ustaz. Ya. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabiba wa tabiba. Ya, 19 tabiban wa 17 tabibah. Di rumah sakit ini ada 19 dokter laki-laki dan 17 dokter perempuan. Rakam 8 ya, Rahma. Ya, 18 kalimatan jadidah. Ulangi. Ya. Kami membaca hari ini 18 kata baru. Kosakata baru. Rakam 9 Rizal. Nah, Ustaz. Hadzal qalamu fi arba'i
asyrati rubiyatan. Di arba'a asyrata. Tentu antum ketahui kalimat 11 sampai 19 ya. Kalimat atau kata satuannya ya, kata satuannya atau puluhannya bahkan juga itu dalam keadaan fathah selamanya kecuali 12. Kecuali ifnata itu bisa dibaca ifnatai. Ifna bisa dibaca ifnai. Namun 10-nya itu tetap selamanya maftuh pakai fathah, asyrata atau asyara. Ahada asyara, ifna asyara. Ifna bisa dibaca ifnai ya. Cuma 12 aja pengecualiannya. Untuk angka selainnya 11 sampai 19 maka semuanya dalam keadaan mansub, semuanya dalam keadaan fathah. Tis'a asyrata. Tis'ata asyara. Walaupun didahului huruf jar, huruf apapun ya, tidak merubah karena dia mabni. Karena dia mabni. Jadi selamanya dalam keadaan fathah. Ya, istilahnya bukan mansub, jadi keliru istilah yang Anda sampaikan. Nah, tapi untuk gampangannya barisnya itu fathah. Ya, dia mabni ala al-fath. Ulangi hadzal qalam. Hadzal qalamu bi arba'a asyrata rubiyatan. Naam. Pulpen ini seharga 14 rupiah. Rupi. Ya. 14 rupiah ini uangnya penulis. Ya, di India pakai rupi. 14 rupiah. Rakam 10. Asep. Naam Ustaz. Fi hadhil imarah tis'a asyaratu sitta asyarat afan Ustaz. Fi hadhil imarah sitta asyaratun Asyarata. saqatan. Tadi sudah Anda sampaikan, baik untuk bilangan 11 sampai 19, baik satuan maupun puluhannya tetap dalam keadaan fathah. Kecuali angka 2 pada 12. Dia berubah, dia mu'rab. Bisa ifna, bisa ifnai. Bisa ifnata, bisa ifnatai. Selebihnya, selainnya, itu dalam keadaan fathah selamanya. Ulangi. Naam Ustaz. Fi hadhil imarah sitta asyarata syaqqatan. Syaqqah, ya. Fi hadhil imarah, di apartemen ini ada 16 atau di bangunan ini, imarah itu sebuah bangunan besar. Ya, gedung. Di gedung ini ada 16 apartemen. Ada 16 kos-kosan. Syaqqah. Syaqqah itu ya dia lebih tepatnya memang apartemen ya. Jadi ibarat rumah susun. Rumah lengkap dengan kamar, ruang tamu, kamar tidurnya, di apartemen, syaqqah. Baik, rakam 11. Atau antum boleh bilang rakam 11. 11 atau 11. Orang Arab sekarang untuk menyingkat kalimat asyrah, mereka cuma mengatakan 11. Jadi ini yang disebut dengan ammiyah, namun ammiyatul fasih. Walaupun bahasanya pasaran, akan tetapi fasih. Jelas, 11. Jadi asyrah disingkat jadi Kenapa? Karena sudah maklum dan ma'ruf sehingga tidak perlu mengungkapkan dengan lengkap dalam rangka untuk mempercepat kalam. 11. 18 atau 18. Nah, kalau seperti itu mungkin akan kelamaan ngomongnya, padahal mereka butuh cepat. Maka disingkatlah.
itulah yang disebut dengan ammiyah. Jadi tidak selamanya ammiyah itu keluar dari kaidah ya. Ada ammiyah yang fasih. Itu cuma mempersingkat saja. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bahkan untuk 20 begitu, mereka jarang menggunakan dalam keadaan i'rab marfu. Untuk angka mereka biasanya kalau enggak mansub ya majrur. 20. Walaupun pada saat marfu'nya isim, mereka mengatakan ja'a 20 tullab. Ini keliru secara nahwu. Namun dimaafkan ya, dimaafkan. Namun ketika kita sudah belajar nahwu, insyaallah kita bisa dengan tepat menggunakan kapan isyrun, kapan isrin. Ya, walaupun mereka orang-orang Arab di pasaran menggunakan kalimat yang kurang tepat. Seharusnya isyrun, mereka bilang isrin, ya. Nah, kalau dalam kalangan orang Arab saja dalam masalah angka seperti ini ada samahah, artinya diberikan toleransi untuk salah. Namun yang penting mereka paham, maka tentu lebih aula lagi ketika kita salah dalam mengucapkan angka. Namun kita jangan istilahnya menyerah dengan keadaan. Atau aji mumpung diberi kelonggaran, maka nggak apa-apa salah. Jangan. Tapi kita belajar bagaimana cara yang baik dan benar. Terakhir, rakam 11. Coba Arif. Arif. نعم في هذا الفصل 20 طالبة. Ya, في هذا الفصل 20 طالبة. Kalau seandainya talib, bagaimana Arman? Ustaz, في هذا الفصل 20 طالب. 20 طالبا. طالبا. Ya. صحيح. في هذا الفصل 20 طالبة. Ya, coba kita lanjutkan ya. Ini latihan terakhir, rakam 13, uktubil a'dada. Tulislah. Nah, namun di sini tidak perlu ditulis, tapi diungkapkan saja, diucapkan. Min 11 ila 20, dari angka 11 sampai 20. Waj'al kullan minal kalimatil atiyah tamyizan laha. Dan jadikanlah masing-masing dari kata-kata di bawah ini sebagai tamyiz. Tamyiz itu benda yang dibilangi. Misalnya, saya membeli 12. 12 apa? 12 buku. Nah, buku itu disebut dalam istilah nahwu sebagai tamyiz. Untuk membedakan 12 yang ini dengan 12 yang lainnya lagi. Saya membaca 12. Baca apa? Majalah, buku. Baca apa? Oh, majalah. Berarti ithnata asyrata majallatan. Begitu. Oh, kitab. 12 kitab. Berarti qara'tu ithna asyara kitaban. Di antum tahu kapan menggunakan ithnata asyrata, kapan menggunakan ithna asyara. Ya. Dengan latihan seperti ini, nomor 13. Sebagai tamyiz, kata-kata di bawah ini kitab, talibah, daqiqah. Baik, kita mulai ya. Terserah antum atau jangan terserah antum, afwan. Ana akan berikan angka, antum silahkan sesuai dengan urutannya nanti. Kitab, talibah, daqiqah, yaum, sayyarah, rajul, sanah, qaryah, talib. Sekarang artinya dulu ya. Kitab, buku, talibah, mahasiswi, daqiqah, menit, yaum, hari, sayyarah, mobil, rajul, laki-laki, sanah, tahun, qaryah, desa, talib, mahasiswa. Baik. Sekarang kita mulai. Dani Widi.
Nah, Ustaz. 13 kitab. 13 kitab, Ustaz. Ya, gimana bahasa Arab? Salah satu asyara kitaban. Ahsan. Berikutnya, Galang Pandu. Nah, Ustaz. 15 mahasiswi. Khamsa asyarata talibatan. Ahsan. Bagus. Berikutnya, Kabul Ridha. Nah, Ustaz. 16 menit. 16 menit. Sita asyrata daqiqah. Ahsan. Kelvin. Ustaz. 17 hari. 17 hari. Sab'atu asyara yaum. Sab'ata. Sab'ata asyara yaum. Yauman. Sab'ata asyara yauman. Iya, bagus. Kelvin sudah, Mas Fajar. Nah, Ustaz. 11 mobil. Ihda asyara sayyarah. Asyrata. Ihda asyarata sayyarah. 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 Ya, untuk bilangan 10, sebagaimana telah lewat pembahasannya, itu boleh dengan memfathahkan shin, boleh juga dengan mensukunkannya. Jadi boleh antum sampaikan atau antum bilang asyarata atau asyrata, ya. Namun yang lebih fasih insyaallah bisukuni shin. Al-afsah an taskuna shin fataqul 11. Ya, 11. Baik, seterusnya Rahma. 19 laki-laki. Ya, bagus. Rizal Fikri. Nah, Ustaz. 14 tahun. Arba'a asyrata sanatan. Ya, bagus. 14 sana. Asep. Asep. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. 15 desa. 15 desa. Khamsah apa Ustaz? Benar. Khamsah asyarata qaryatan. Ya, 15 qaryah. 15 qaryah. Khams gitu ya, kalau antum mau agak-agak lambat, 15 qaryah. 15 qaryah. Baik. Arif. Nah, Ustaz. 12 mahasiswa. 12 mahasiswa. Ithna asyara talibah. Ya, 12 taliban. 12 taliban. Baik, sekarang random. Semuanya boleh jawab. Belas mushaf. 13 mushafan. Ya, 13 mushafan. 17 botol. Botol itu qarurah. Iya, bagus. 17 qarurah. 19 gelas. Gelas kas. Kaksan.
Iya, 19 ka'san. Baik. 17 warung, dukkan. 17 dukkan. Dukkanan, ahsan. 14 komputer, hasuban. Iya, 14 hasuban. 16 rumah. Iya, bagus. 20 ustadz. Ya, 20 ustadzan, 20 mudarrisan, boleh. Baik. 17 bantal. Bantal wisadah. 17 bantal. Iya, 17 wisadah. Baik. 18 jeruk. Jeruk burtukal. Iya, bagus. 18 burtukalan. Baik. 15 durian. Durian tidak dikenal di kalangan bangsa Arab, maka pakai durianan. 15 durianan. Iya, 15 durianan. Bagus. 12 tas. 12 tak. Hadiqah, kebun, taman, haqibah. Iya. Iya, 12 haqibah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk latihan selanjutnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillah. Jadi harus intinya adalah melatih diri kita masing-masing untuk menggunakan angka-angka yang sudah kita pelajari kaidah-kaidahnya sedikit demi sedikit, insya Allah antum akan terbiasa. Di awal pembelajaran memang kadang-kadang bahkan yang sudah sering seperti Ana misalnya, terkadang ketika tidak muntabih, ketika tidak fokus misalnya, itu akan salah mengucapkan angka atau bilangannya. Ya, karena tadi kita harus fokus untuk mengetahui benda yang mau dibilangi mudzakkarkah atau muannats. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Ana tunggu sampai 2 menit atau 3 menit. Apa? Rakam sittah. Atau antum katakan as-sadis. Atau antum katakan sadisan. Boleh. Semuanya boleh. Tapi yang tidak boleh rakam sadis. Itu sadis banget. Ya. Rakam yang sadis, artinya rakam yang sadis banget. Keliru. Kalau rakam berarti pakai angka yang asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rakam sittah, nomor 6. Ya. Artinya sama, hanya saja penggunaannya berbeda. Kalau as-sadis, dia karena mengikuti wazan isim fa'il, maka artinya adalah yang ke. Yang ke. Maka ketika antum ingin mengatakan nomor yang ke-6, maka seharusnya antum mengatakan ar-raqmus sadis. Bukan raqam sadis. Bukan raqmus sadis. Khata. Jadi dia harus na'at man'ud dan dia harus sesuai ma'rifah dan nakirahnya.
Ya, biasanya dalam bentuk ma'rifah. Ar-raqmus sadis, nomor yang ke-6. As-su'alus sadis, soal yang ke-6. Oh iya. Tanya Ustaz. Soal akhir. Ana Ustaz. Kabul, tafadhal. Tadi Ustaz yang setelah yang dibilangi harus selalu mansub itu semua angka ya Ustaz, sampai berapa pun atau tadi dibatasi sampai angka berapa ya Ustaz? Enggak. Ini kaidahnya terbatas pada angka 11 sampai 19. Oh, nah. Ya. Angka 11 sampai 19 kaidahnya benda yang dibilangi itu pasti masuk. Kalau Ya. tadi itu Ustaz, Isyruna, ya 20 juga termasuk. ada boleh ya maksudnya. Ya, Nah. 20 juga termasuk. Tiga 30 termasuk. 30 taliban. Arba'un bilangan uqud, bilangan puluhan, 10, 20, 30, kecuali 10. 20, 30, 40 sampai 90 itu juga, atau kita katakan begini, biar mudah ya, kaidahnya biar mundhabit, dari angka 11 sampai 99. Maka semua benda yang dibilangi mansub. Anak ulangi, dari angka 11 sampai 99, maka benda yang dibilangi pasti mansub. Sudah? Insya Allah dengan kaidah itu hilang iskal. Jadi termasuk 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 99, misalnya kita ingin mengatakan 99 nama bagi Allah. Maka kita katakan tis'un wa tis'una asman lillah. Jadi nama Allah itu banyak. Namun di antara nama-nama Allah yang banyak itu, yang tidak terbatas dengan angka tertentu, ada 99 nama yang kalau dihafalkan, kemudian ditadabburi, kemudian diamalkan, insyaallah dakhalal jannah, akan masuk surga. Itu tis'un wa tis'una isman. 99. Ya, jadi dari angka 11 sampai 99 benda yang dibilangi pasti dalam keadaan mansub. Ya. Wadih ya Kabul? Waduh Ustaz, insyaallah. Jazakallah khair. Ada, ambil. Ini. Ya, boleh satu soal terakhir. Tujuh ya. Kalau angkanya 3 sampai 10, maka benda yang dibilangi bertindak sebagai mudhaf ilaih. Ya. Sab'ata atau thamaniya kutub. Thamaniya kutub. Surah, ya. Suwar. Enggak, suwar. Thamaniya suwar. Jadi tamyiznya adalah suwar itu, namun i'rabnya majrur karena dia mudhaf ilaih. Dia juga disebut tamyiz karena dari segi arti dia adalah sesuatu yang membedakan angka 8 dari yang lainnya. 8 apa? Itu ya. Jadi keadaan tamyiz, kalau antum sudah belajar muyassar nanti ada 3 keadaan tamyiz itu. Dari bilangan 3 sampai 10, ya, karena bilangan 1 dan 2 itu bentuknya adalah na'at man'ud. Misalnya satu kitab, kitabun wahid. Bukan wahid kitab,
Bahasa Arabnya kitabun wahid. Kitabanithnan, 2 kitab. Itu ya, kitaban. Sedangkan dari 3 sampai 10 itu bentuknya adalah mudhaf ilaih. Ya, tamyiz juga. Tetapi dalam i'rab majrur sebagai mudhaf ilaih dari angkanya. Kemudian keadaan yang kedua dari angka 11 sampai tadi 3 sampai 10 ya. Sekarang 11 sampai 99. Maka benda yang dibilangi itu dalam keadaan mansub. Contohnya sudah berlalu. Kemudian untuk bilangan 100, 1000 dan seterusnya ya, ini benda yang dibilangi dia dalam keadaan tamyiz, disebut tamyiz. Tapi dia sama seperti angka 3 sampai 10, i'rabnya ya, i'rabnya sama majrur. Misalnya 100 santri. Maka kita katakan mi'atu talibin. Hanya saja bedanya dia dalam keadaan mufrad. Kalau bilangannya 100 ke atas ya, 100, 200, 300 dan seterusnya, maka bentuknya adalah bentuk mufrad. Talib. Jadi sama seperti 11 sampai 99. Dari segi apa? Dari segi mufrad atau jamaknya. Tapi sama seperti 3 sampai 10 dari segi apa? Dari segi i'rabnya, majrur. Inilah 3 keadaan tentang tamyiz, dan ini bisa antum murajaah kembali di Muyassar. Hada wa sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.